Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an min ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman. Bagaimana menghafal Al-Quran dengan lebih mudah, lebih cepat, dan bagaimana menjadikan hafalan Al-Quran kita mutqin seperti surat Al-Fatihah atau tidak mudah hilang dan terlupakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah sahabat Al-Quran, kita akan masuk langsung kepada tema inti, yaitu metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman. Kita akan membahas poin pertama dari metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman ini adalah persiapan mental atau persiapan psikologis. Kita mengetahui bahwa Al-Quran itu jumlahnya sekitar 604 halaman. Ada 30 juz, ada 114 surat, kemudian ada 6.236 ayat. Satu juznya terdiri daripada 20 halaman. Pertanyaannya kemudian adalah, Al-Quran itu tebal atau tidak? Ya, jawaban sebagian besar daripada kita adalah Al-Quran itu tebal. Kita baru menghafal satu halaman, masih ada 603 halaman lagi. Kita baru menghafal satu surat, masih ada 113 surat lagi. Dan kita baru menghafal satu juz, Masya Allah, masih ada 29 juz lagi. Ya, sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebab orang tidak berhasil menghafal Al-Quran atau tidak menjadi seorang hafiz atau hafizah Al-Quran. Yang pertama adalah tidak sabar. Orang yang tidak sabar dalam menghafal Al-Quran itu sulit untuk menjadi seorang hafiz atau hafizah Al-Quran. Kesabaran dalam menghafal Al-Quran itu lebih penting daripada kecerdasan. Karena kalau Anda sabar dalam menghafal Al-Quran, cepat atau lambat dalam proses menghafal Al-Quran, insya Allah pada akhirnya Anda akan berhasil menjadi seorang hafiz atau hafizah Al-Quran. Tetapi kalau Anda tidak sabar dalam menghafal Al-Quran, meskipun Anda cerdas atau jenius, saya pastikan insya Allah sulit terwujud untuk menjadi seorang hafiz atau hafizah Al-Quran. Tetapi kalau Anda bisa menggabungkannya, Anda adalah seorang yang cerdas dan Anda adalah seorang yang sabar dalam proses menghafal Al-Quran, maka insya Allah Anda bisa dengan lebih cepat, lebih mudah menjadi seorang hafiz dan hafizah Al-Quran, insya Allah. Ada sebuah kisah yang bisa dijadikan inspirasi, yang penuh dengan hikmah, bahwa ada salah seorang ulama yang sangat terkenal, ketika beliau mengisi pada sebuah kajian, halaqah ilmiah, pada saat itu yang hadir banyak jamaah. Di antara yang hadir adalah salah seorang audiens yang usianya sama dengan seorang syekh tadi. Setelah selesai kajian tersebut, orang tua yang seusia dengan narasumber seorang syekh tadi itu bilang sama para jamaah, "Wahai para jamaah sekalian, apakah kalian mengenal saya?" Jamaah bilang, "Saya tidak mengenal Anda. Anda siapa?" Beliau kemudian bercerita, "Dulu saya ini sekelas dengan narasumber ini, yaitu syekh yang sangat terkenal ini, dan orang yang paling cerdas di kelas itu
adalah saya. Ya. Tetapi karena saya tidak bersabar dalam menuntut ilmu, dalam belajar, saya akhirnya bosan lalu meninggalkan bangku belajar. Ya, sehingga pada saat ini ya saya tidak berhasil menuntut ilmu. Adapun beliau, ulama ini, seorang syekh ini, beliau tekun, bersabar dalam belajar, dalam menuntut ilmu, termasuk dalam menghafal Al-Quran, sehingga beliau pun berhasil menjadi salah seorang ulama yang sangat terkenal. Dunia mengenalnya karena kesabaran beliau, karena ketekunan beliau. Sementara saya tidak ada yang mengenal karena saya tidak sabar dalam belajar, dalam menuntut ilmu, meskipun saya ini lebih cerdas. Nah, kurang lebih seperti itu kisahnya. Jadi kesabaran dalam menghafal Al-Quran itu sangat diperlukan, bukan hanya dalam proses menghafal Al-Quran, tapi dalam belajar yang lain juga, ya, ilmu-ilmu yang lain seperti itu. Jadi orang yang sabar ya dalam menekuni satu bidang atau dalam belajar itu insya Allah ya akan sukses di masa depannya. Bisabri tablughu ma turid. Kalau Anda sabar pasti Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Yang kedua, penyebab banyak orang tidak menjadi seorang hafiz atau hafizah Al-Quran adalah karena dia tidak mengetahui potensi dirinya. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya tanya, perpustakaan yang paling besar di dunia ini, jawabannya apa? Ya, kalau kita searching atau googling, kita banyak menemukan ya beberapa perpustakaan yang terbesar di dunia. Salah satunya adalah British Library, ya, termasuk juga Oxford. Nah, koleksi buku ya yang ada di British Library itu jumlahnya sekitar 170 juta koleksi buku, ya, termasuk artikel, manuskrip dan seterusnya. Pakar otak mengatakan, seandainya perpustakaan terbesar di dunia seperti British Library yang jumlah koleksi bukunya sekitar 170 juta itu dimasukkan ke dalam kepala kita, maka otak kita masih lebih besar daripada perpustakaan yang terbesar di dunia. Ya. Bahkan kalau kita gunakan otak kita 100 tahun ya, selama 24 jam setiap hari, setiap detiknya menghafal satu informasi, maka otak kita selama 100 tahun bekerja, menghafal, belajar, dia tidak akan pernah full memorinya. Bahkan orang yang paling cerdas di dunia, orang yang paling jenius di dunia, itu tidak lebih dari 20% otaknya dipakai. Tiba-tiba ada seseorang yang sedang menghafal Al-Quran dengan sangat kesusahan, ya, setelah dia berhasil menghafal satu halaman, dia mengatakan, oh, kayaknya otak saya sudah full memorinya. Sepertinya memori otak saya terlalu kecil. Ya, seperti itu. Itu tidak benar, sahabat Al-Quran. Ya, kalau seandainya memori otak kita ini dibuka, dikeluarkan dari dalam kepala kita, kemudian dijual di barang-barang alat elektronik, kira-kira harganya mahal atau murah? Ya, jawabannya sangat mahal. Kenapa? Karena belum di-unboxing. Masih baru, belum dipakai. Ya, artinya Anda tidak akan menjadi stres dengan menghafal Al-Quran, memori otak Anda tidak akan menjadi full karena Anda hanya menghafal beberapa surat atau beberapa juz, bahkan ketika Anda menghafal 30 juz sekalian. Ya, bahkan ketika Anda ingin menghafal misalnya kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, ya, kitab semua buku-buku cabang keilmuan apapun yang kita pelajari, maka otak kita tidak akan pernah full memorinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati manusia di dalam surah At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik rupa. Ini adalah label dari Allah, kita adalah sebaik-baik ya ciptaan, sesempurna ciptaan. Nah, kemudian jangan kita melabeli diri kita dengan hal-hal negatif seperti mengatakan saya ini terlalu bodoh misalnya, saya ini
ingatannya lemah, saya ini tidak pantas menghafal Al-Quran. Atau jangan kita batasi kemampuan kita, ya, kita labeli diri kita dengan hal-hal negatif. Padahal kita adalah makhluk Allah yang sempurna, makhluk Allah yang sangat cerdas, yang sangat unik. Di dunia ini hanya satu seperti Anda, ya. Oleh sebab itu, salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mengapresiasi ciptaan Allah, ya, yaitu diri kita ini, bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang sempurna, yang cerdas dan jenius. Yuk kita gunakan, ya, untuk menghafal Al-Qur'an atau untuk melakukan kebaikan-kebaikan amal soleh yang lain. Di dalam hadis qudsi, ya, atau di dalam sebuah asar, di dalam sebuah hadis dikatakan, tafa'alu bil khairi tajiduh, ya, optimislah selalu dengan kebaikan, maka Anda akan mendapatinya. Optimislah dalam menghafal Al-Quran, maka insya Allah Anda bisa menjadi seorang hafiz atau seorang hafiz Al-Quran 30 juz mutqin insya Allah. Selanjutnya, sahabat Al-Quran, kita akan masuk kepada poin yang kedua dari metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman ini, yaitu membayangkan atau mengimajinasikan. Kalau saya tanya Anda, apakah Anda ingin menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran 30 juz mutqin? Ya, jawabannya ya. Tentu saya ingin menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda pernah membayangkan diri menjadi seorang hafiz atau seorang hafiz Al-Quran? Ya, jawabannya belum tentu. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membayangkan diri, ya, menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran ini sangat penting. Kalau membayangkan diri kita menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran saja sulit kita lakukan, tidak pernah kita lakukan, maka bagaimana mungkin kita bisa menjadi seorang hafiz atau hafizah Al-Quran? Sahabat Al-Quran, coba Anda melihat, ya, di sekitar Anda, di sekeliling Anda, kemudian Anda pegang benda apapun, ya, itu proses terbentuknya dua kali. Ya, pertama terbentuk dalam bayangan, imajinasi otak, setelah itu baru terbentuk dalam hal nyata. Nah, ini yang saya sebut dengan file hafiz atau hafizah Al-Quran. Kalau Anda ingin menjadi seorang hafiz atau hafizah Al-Quran, hal pertama kali yang Anda lakukan adalah bentuk file hafiznya dulu. Bagaimana caranya? Kita bentuk file hafiz di dalam bayangan otak kita bahwa kita ini seorang hafiz atau hafizah Al-Quran. Sering-sering lakukan, banyak-banyak lakukan. Karena ketika kita sering membayangkan diri kita menjadi seorang hafiz atau seorang hafiz Al-Quran, maka pikiran bawah sadar kita akan mengatakan, iya, Anda seorang hafiz, Anda seorang hafiz Al-Quran. Karena cara kerja pikiran bawah sadar kita adalah searah. Ya, ini nyata dan ini terjadi. Karena dia tidak mengenal bahwa ini imajinasi, ini khayalan atau ini kenyataan. Yang dia tahu adalah ini nyata dan ini terjadi. Nah, semakin sering kita membayangkan, mengimajinasikan diri kita bahwa kita adalah seorang hafiz atau hafiz Al-Quran 30 juz mutqin, maka insya Allah cepat atau lambat, ya, bahwa kita, ya, menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran itu akan segera terrealisasi insya Allah. Nah, ini yang saya sebut dengan file hafiz atau hafiz Al-Quran. Ya, kalau Anda sekarang sudah memiliki file hafiz atau hafiz Al-Quran, maka insya Allah itu adalah modal besar, ya, bahwa kita bisa menjadi seorang hafiz atau hafizah Al-Quran. Tetapi kalau kita tidak punya file hafiz atau hafizah Al-Quran di dalam kepala kita, kita tidak pernah membayangkan, mengimajinasikan diri kita bahwa kita ini seorang hafiz atau hafizah Al-Quran 30 juz mutqin, maka insya Allah kita juga akan kesulitan, ya, kita juga sepertinya agak kesulitan untuk menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran karena kita tidak memiliki file hafiz atau hafiz Al-Quran. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyazunnu bi ma syaa."
Aku tergantung dari prasangka hambaku kepadaku, maka hendaklah ia berprasangka apa saja tentangku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, bahwa kita bisa menjadi seorang hafiz atau hafizah Al-Quran, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menghafal Al-Quran, maka insya Allah kita bisa menjadi seorang hafiz atau hafizah Al-Quran. Tetapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, suuzon kepada Allah, bahwa kita susah atau sulit menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran, dan menghafal Al-Quran itu sangat susah, maka besar kemungkinan kita tidak akan menjadi seorang hafiz dan hafiz Al-Quran, dan kita tidak mampu menghafal Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pernah ketemu dengan dua orang yang luar biasa, ya. Salah seorang ulama yang bernama Profesor Dr. Ahmad Isa Al-Mi'sarawi, ya, beliau mengatakan di dalam talk show beliau, ya, ana mundu khamsina sanah lam aqra'il Qur'an minal mushaf. Saya lebih dari 50 tahun belum pernah membaca Al-Quran dari mushaf. Artinya beliau membaca hafalan Al-Quran beliau, mengulang, memuraja hafalan Al-Quran beliau selalu dilakukan dengan hafalan, ya, tanpa mushaf, ya, dengan kekuatan ingatan, karena lebih 50 tahun tidak pernah memegang Al-Quran. Ya, artinya apa? Hafalan Al-Quran beliau sangat mutqin, ya, insya Allah seperti surah Al-Fatihah mutqinnya. Ada peserta yang bilang, Ustadz, jangan bandingin saya dengan seorang ulama besar, ya, karena saya ini bukan siapa-siapa. Oke, sahabat Al-Quran, saya punya teman, ya, salah seorang pengusaha properti, ya, belakangan ini seorang importir kurma dari Timur Tengah, namanya Bilal. Beliau seorang hafiz Al-Quran, ya, pengusaha yang hafiz Al-Quran, lebih 20 tahun itu membaca Al-Quran dengan hafalan tanpa mushaf. Beliau tidak memiliki mushaf Al-Quran fisik ataupun Al-Quran digital. Beliau selalu membaca hafalan Al-Qurannya dengan ingatan, ya, dengan hafalan beliau tanpa memegang dan lihat mushaf Al-Quran lagi. Sehari beliau membaca atau mengulang hafalan Al-Quran beliau itu sekitar 5 juz. Dalam 6 hari beliau khatam sekali, dan dalam sebulan kurang lebih 4 atau 5 kali. Ya, beliau bukan seorang ustadz, bukan seorang guru Al-Quran, tetapi beliau seorang pengusaha. Artinya apa? Ya, bahwa kita, ya, yang berprofesi sebagai pengusaha, pelajar, ya, atau yang tidak ada hubungannya dengan profesi-profesi keagamaan, kayak misalnya guru Al-Quran, pembimbing musyrif atau musyrifah Al-Quran, tetap kita juga bisa menjadi seorang hafiz atau hafizah Al-Quran. Yang penting tadi kita jujur sama Allah, ya, kita serius mau menghafal Al-Quran, maka insya Allah Allah juga akan jujur dan serius menjadikan kita seorang hafiz dan hafizah Al-Quran. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Anda pernah membayangkan diri Anda menjadi seorang hafiz atau hafizah Al-Quran 30 juz mutqin? Ya, kalau belum, silahkan sahabat Al-Quran, ya, sering-sering bayangkan, sering-sering imajinasikan bahwa, ya, Anda itu seorang hafiz atau hafizah Al-Quran. Karena dengan cara seperti ini insya Allah Anda mengafirmasi diri bahwa Anda layak menjadi seorang hafiz atau hafizah Al-Quran. Bagaimana cara membayangkan atau mengimajinasikannya? Anda boleh melakukan, ya, dengan berdoa, ya, berdoa kepada Allah, sering-sering berdoa, ya, bahwa Allah, ya, mengijabah doa Anda untuk menjadi seorang hafiz atau hafizah Al-Quran. Atau ketika Anda sujud, ya, banyak-banyak minta sama Allah sambil Anda bayangkan bahwa Anda seorang hafiz atau seorang hafizah Al-Quran. Seorang ibu rumah tangga yang hafizah Al-Quran, ya, seorang pengusaha yang hafiz atau hafizah Al-Quran, seorang dokter yang hafiz atau hafizah Al-Quran, apa saja profesi Anda, ya, bahwa kita semua bisa menjadi seorang hafiz atau hafizah Al-Quran 30 juz mutqin insyaallah. Nah, ini saja materi yang bisa saya sampaikan sahabat Al-Quran dari metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman. Ada 2 poin saja. Yang pertama adalah persiapan psikologis atau persiapan mental. Yang kedua adalah membayangkan atau mengimajinasikan. Mudah-mudahan, ya,
pelajaran kita kali ini dari buku Metode Menghafal Al-Quran 10 Menit per Halaman dan buku Sistem Hafalan Al-Quran Mutqin seperti Surat Al-Fatihah, ya bisa memberikan pencerahan, ya bisa memberikan motivasi kepada Anda sahabat Al-Quran agar ya senantiasa terus semangat ya untuk menghafal Al-Quran dan menjadi seorang hafiz dan hafiz Al-Quran 30 juz mutqin insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, Anda bisa bertanya langsung melalui kolom komentar atau Anda bisa berlangganan video berikutnya dengan cara subscribe, kemudian like, ya, share dan komen. Mudah-mudahan di sini ada juga amal soleh dan amal jariah Anda yang menyebarkan, memudahkan orang lain dalam menghafal Al-Quran insyaallah. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.